Mungkin bisa jadi baru sekarang ini Pak Jokowi, Presiden Jokowi, dia menyaksikan dengan kedua bola matanya sendiri. Ternyata ada dua pemimpin yang jauh lebih dielu-elukan, jauh lebih dikagumi dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ada tokoh pemimpin yang jauh lebih dipuja dibandingkan dirinya sendiri. Dan, yang unik nih, dan ini harus jadi catatan kita bersama. Paus Fransiskus mendapat penghormatan yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia, dari kalangan lintas agama, tanpa perlu melakukan hal-hal yang spektakuler, tanpa perlu menghadirkan pertunjukan yang membuat decak kagum para hadirin dan juga penonton di rumah. Paus Fransiskus menghadirkan sebuah kepemimpinan yang boleh jadi benar-benar telah menampar Pak Jokowi, yang benar-benar sudah mengerdilkan semua pencapaian dan kejeniusan dari Pak Jokowi selama ini. Disandingkan dengan Paus Fransiskus, Pak Jokowi seperti nggak ada apa-apanya. Dia sangat kalah pamor. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Apakah setuju kalau kepemimpinan dan pesona Paus Fransiskus berada pada tingkatan yang jauh di atas presiden kita? Jauh di atas kepemimpinan Presiden Jokowi? Kita lanjutin setelah ini. Jangan lupa like dan komentarnya ya. Dari kedatangan Paus Fransiskus, bangsa Indonesia telah ditunjukkan sebuah kepemimpinan yang otentik. Sebuah kepemimpinan yang konsisten. Kesederhanaan Paus adalah gaya hidup dan gaya kepemimpinan yang sudah ditempa perjalanan hidup yang panjang dan juga karir kependetaan yang paripurna. Datang dari keluarga imigran Italia ke Argentina, perjalanan hidup Paus Fransiskus adalah sebuah kisah panjang tentang pelayanan kepada umat. Kepemimpinannya di Vatikan mengambil pendekatan yang lebih inklusif dan penuh kasih, menekankan pentingnya belas kasih dan kesederhanaan. Karenanya, kepemimpinan Paus berusia 88 tahun ini otentik, hasil tempaan yang sangat lama. Dan berkat pengalaman yang teramat panjang itu pula, dia bisa menjadi Paus yang progresif, bisa menjadi Paus yang relevan untuk tantangan-tantangan di era milenial baru yang terus berubah dengan sangat cepat ini. Nah, makanya kepemimpinan Paus yang sangat otentik ini jadi sangat kontras kalau kita bandingkan dengan kepemimpinan Presiden Jokowi dan perilaku keluarganya. Ya, ini memang seperti sebuah takdir. Ini seperti sebuah takdir bahwa di akhir masa jabatannya, ketika semua keburukan Pak Jokowi terungkap ke publik, ketika perilaku yang mengabaikan etika dan moral dari keluarga Presiden mulai banyak terekspos, justru di saat itulah datang seorang Paus yang menunjukkan kepada kita semua bagaimana sebuah kepemimpinan yang sederhana semestinya mewujud. Kita semestinya ingat bagaimana Pak Jokowi dan keluarganya semula mencitrakan diri sebagai keluarga pemimpin yang sederhana, keluarga pemimpin yang merakyat. Kita ingat spanduk besar yang menggambarkan betapa murahnya pakaian yang dikenakan oleh Pak Jokowi dulu. Kita masih ingat bagaimana dulu Pak Jokowi bahkan setelah jadi presiden, dia masih suka berpergian menggunakan pesawat komersil di kelas ekonomi. Kita juga masih ingat bagaimana keluarga Pak Jokowi dulu nggak neko-neko. Anak-anaknya tidak berminat masuk ke politik dan memilih bergelut di dunia bisnis UMKM. Cukup jualan makanan saja. Tapinya sekarang ini semua sudah berubah. Dan kemudian Pak Jokowi jadi terasa kebanyakan gimmick. Kepenuhan polesan di sana-sini. Penampilan Pak Jokowi dan keluarganya seperti sudah kebanyakan operasi plastik. Anak-anak dari Pak Jokowi yang pertama-tama menunjukkan perubahan itu. Dari pedagang sederhana, dalam waktu singkat, mereka berubah jadi sultan-sultan bisnis yang mampu mengeruk modal dalam jumlah yang sangat teramat fantastis, hingga ratusan miliar rupiah sekali keruk. Hidup mereka mulai dikelilingi selebritis yang hobi pamer kekayaan tanpa jelas asal-usul kekayaannya. Tas para istri pun mulai berganti ke merek-merek terkenal dan mahal. Lalu muncul jam tangan miliaran rupiah.
Lalu muncul kebiasaan pakai jet pribadi, bukan lagi pesawat kelas ekonomi. Dari anak-anak yang berubah jadi mewah ini kemudian berubah pula perilaku politik dan kekuasaan. Seolah-olah Pak Jokowi dan keluarga sadar pesta ini ada batasnya dan mereka kemudian berupaya buat memperpanjangnya. Muncul gerilya untuk membuat Pak Jokowi berkuasa 3 periode. Muncul upaya perpanjangan masa jabatan presiden. Dan juga anak-anak Pak Jokowi tiba-tiba masuk ke dunia politik lewat jalur bebas hambatan. Maka terbentuklah dinasti politik melalui upaya-upaya politik dinasti yang melanggar konstitusi. Maka disinilah bedanya. Inilah kontrasnya kepemimpinan seorang Paus Fransiskus dan keluarga Pak Jokowi. Inilah bedanya kepemimpinan yang otentik dengan kepemimpinan yang ternyata hanya dipenuhi oleh gimmick marketing. Inilah bedanya kecantikan moral yang alami dengan hasil polesan operasi plastik. Inilah bedanya hati yang kuat dengan hati yang lemah. Hati yang tak tahan godaan. Hati yang tak sanggup melawan cobaan kekuasaan. Di akhir masa jabatannya, tepat di akhir masa jabatannya, ketika Pak Jokowi baru saja dihantam realita bahwa gak semua keinginannya bisa tercapai. Ketika Pak Jokowi harus menerima realita bahwa rakyat mampu melawan, di saat itu seperti sebuah dentuman gong penutup yang keras dan nyaring, Pak Jokowi disadarkan akan adanya pemimpin yang jauh lebih besar dan teramat jauh lebih mulia dibandingkan dengan dirinya. Dan Paus Fransiskus mendapat penghormatan yang tinggi dari masyarakat Indonesia, dari kalangan lintas agama, tanpa perlu melakukan hal-hal yang spektakuler. Dia nggak perlu menghadirkan gimmick-gimmick komunikasi politik canggih yang biasa ditampilkan oleh Pak Jokowi. Paus Fransiskus hanya tampil apa adanya, sebagai dirinya yang memang suka kesederhanaan, tanpa harus berpura-pura. Itulah teladan dari sebuah kepemimpinan yang otentik, yang bukan sebuah imaji belaka. E se è vero che ospitate la più grande miniera d'oro del mondo, sappiate che il tesoro più prezioso è la volontà che le differenze non diventino motivo di conflitto, ma si armonizzano nella concordia e nel rispetto pacifico. Dan jika benar kalian adalah tuan rumah tambang emas terbesar di dunia, ketahuilah bahwa harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Jangan sia-siakan anugerah ini.